Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Malam itu dingin dan kelam. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat suasana kota seolah tenggelam dalam keheningan yang menyakitkan. Adrian Santoso, seorang pria berusia 50-an, duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas. Tangannya yang gemetar memegang foto almarhum istrinya, Laras, seorang wanita lembut yang menjadi cinta sejatinya. Namun, takdir kejam telah merenggut Laras 5 tahun lalu karena penyakit kanker. Sejak saat itu, hidup Adrian terasa kosong, meski kekayaannya melimpah hingga tak terhitung. Untuk apa semua ini? Gumam Adrian lirih, menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan kilatan petir di langit. Rumah megahnya terasa seperti penjara yang dingin. Adrian menyadari satu hal yang semakin menyakitkan. Dia tidak punya siapapun untuk mewarisi apa yang telah ia bangun dengan jerih payah selama puluhan tahun. Tidak ada anak, tidak ada keluarga dekat. Di sisi lain kota, Siska yang berusia 28 tahun menggigil di bawah jembatan penyeberangan. Hujan deras membuat pakaian kumalnya basah kuyup. Dalam pelukan erat, ia mencoba melindungi tas kecilnya yang berisi barang-barang seadanya. Sebuah selimut lusuh dan beberapa roti sisa yang ia dapat dari tempat sampah toko roti tadi pagi. Wajahnya yang tirus mencerminkan penderitaan. Namun sorot matanya tetap memancarkan keberanian untuk bertahan. Besok harus cari tempat baru lagi, gumam Siska pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Pengelola trotoar sering mengusirnya, menganggap keberadaannya mengganggu pandangan kota. Ia terbiasa dengan penghinaan, tapi tak pernah terbiasa dengan rasa lapar yang terus menggerogoti tubuhnya. Kehidupan Adrian dan Siska akhirnya bersinggungan secara tak terduga keesokan harinya. Adrian, yang memutuskan untuk berjalan-jalan demi mengusir sepi, mendapati Siska sedang mengais sisa makanan di dekat tong sampah sebuah restoran mewah. Pria itu berhenti, memperhatikan wanita muda itu dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Hidup tidak seharusnya seperti ini, bisik Adrian dalam hati. Ada sesuatu tentang Siska yang menarik perhatiannya. Wajahnya kotor, rambutnya kusut, namun ada kekuatan yang tak biasa dalam tatapannya. Adrian mendekatinya dengan hati-hati. "Hei, kamu," panggil Adrian pelan. Siska menoleh dengan waspada, mengamati pria tua berpakaian rapi yang berdiri di hadapannya. Ia mengernyit, merasa curiga. "Apa? Mau apa?" tanya Siska tajam. Suaranya bergetar antara takut dan marah. "Aku tidak ingin menyakitimu," jawab Adrian dengan tenang. "Kamu butuh bantuan, bukan?" Siska tertawa sinis. "Bantuan? Dunia ini nggak peduli sama orang kaya aku. Jadi kalau mau ceramah, cari orang lain." Adrian tetap tenang. "Aku bisa membantumu. Tapi aku ingin bicara. Ada sesuatu yang ingin kutawarkan." Siska menatapnya lama, mencoba menilai apakah pria ini serius atau hanya orang gila yang bosan. "Apa yang kamu mau dariku?" Adrian menghela napas panjang. Ia tahu apa yang akan diucapkannya terdengar aneh, bahkan gila. Tapi ia tak punya pilihan lain. "Aku ingin kamu melahirkan anak untukku." Siska tertegun. Matanya membelalak. "Apa? Kamu pikir aku ini apa? Seorang?" "Bukan seperti itu," potong Adrian cepat, berusaha menjelaskan. "Aku tidak bermaksud buruk. Aku ingin menawarkan kontrak. Kamu akan mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan uang dalam jumlah besar. Sebagai gantinya, aku ingin kamu menjadi ibu pengganti untuk anakku. Tidak lebih." Hening. Suara hujan yang terus turun terasa seperti melodi aneh di tengah ketegangan. Siska menatap Adrian dengan ekspresi bingung. Tawaran itu terlalu aneh untuk dicerna, tetapi pikirannya langsung terbang pada rasa lapar yang tak pernah pergi, dingin yang selalu menyelimuti tubuhnya, dan mimpi sederhana tentang hidup yang lebih baik. "Kenapa aku?" tanya Siska akhirnya. Suaranya lebih lembut namun penuh curiga. Adrian tersenyum pahit. "Karena aku melihat dirimu lebih kuat dari yang kau pikirkan."
Aku melihat seseorang yang punya alasan untuk bertahan, meski dunia ini tidak adil. Siska terdiam. Tawaran itu mengguncang pikirannya. Tapi bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika pria ini hanya ingin memanfaatkannya? Aku tidak minta kau percaya padaku sekarang, lanjut Adrian. Kamu bisa mempertimbangkannya. Aku hanya ingin memberikan kesempatan. Adrian menyerahkan kartu namanya. Jika kau tertarik, hubungi aku. Aku akan menunggumu di alamat ini. Siska menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Hatinya penuh keraguan, tetapi ada sesuatu dalam suara Adrian yang membuatnya ingin percaya, meskipun sedikit. Malam itu, ia memandangi kartu nama itu berulang kali, bertanya-tanya apakah takdir sedang memberikan jalan keluar atau sekadar jebakan baru. Hari itu adalah keputusan terbesar dalam hidup Siska. Setelah malam-malam panjang penuh keraguan, akhirnya ia berdiri di depan gerbang besar sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta. Tangan gemetarnya masih memegang kartu nama Adrian Santoso. Ia membaca tulisan di kartu itu sekali lagi, seolah memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Apakah aku gila? Gumam Siska pelan, menatap dirinya sendiri melalui refleksi kaca mobil yang terparkir di dekat gerbang. Pakaiannya masih kumal, meskipun ia berusaha mencuci bajunya kemarin di sungai kecil dekat tempat ia tinggal. Rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya kusam tanpa sedikit pun riasan. Namun, sebelum ia bisa mengubah pikirannya dan pergi, gerbang besar itu terbuka. Dari balik gerbang, seorang pria berpakaian rapi, mungkin pelayan, muncul dan menatap Siska dengan raut wajah bingung. "Anda siapa?" tanyanya dengan nada formal. Siska menelan ludah, lalu mengangkat kartu nama itu dengan tangan gemetar. Saya diundang oleh Tuan Adrian." Pelayan itu memandangi Siska dari ujung kepala hingga kaki, jelas menunjukkan ekspresi tak percaya. "Anda yakin? Tuan Adrian tidak biasanya menerima tamu seperti Anda." Siska merasa hatinya tertusuk, tapi ia menahan diri. "Tolong, aku hanya ingin bicara dengannya. Kalau dia tidak mau menemui aku akan pergi." Setelah ragu sejenak, pelayan itu akhirnya mengangguk dan mempersilakan Siska masuk. Ia berjalan melewati halaman luas dengan taman yang tertata rapi, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya kecuali di televisi. Langkah kakinya terasa berat, seperti berjalan di atas pasir hisap yang menyeretnya ke dunia yang bukan miliknya. Di dalam rumah, Adrian sudah menunggu di ruang tamu. Ia duduk di sofa besar dengan tenang, mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang rapi. Saat melihat Siska masuk, senyuman tipis muncul di wajahnya. "Kamu datang," katanya singkat. Suaranya hangat namun tegas. Siska mengangguk canggung. "Ya, aku datang." Adrian mengisyaratkan Siska untuk duduk di sofa di depannya. Ia memandang wanita muda itu dengan seksama, memperhatikan tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang dipenuhi kelelahan. "Kamu sudah memikirkan tawaranku?" Siska menggenggam tangannya erat-erat di pangkuannya, mencoba meredakan kegugupannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak punya apa-apa, dan aku butuh kesempatan." Adrian mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi aku ingin kau tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang. Aku ingin anak itu lahir di lingkungan yang baik, dengan perawatan yang tepat. Selama masa kehamilanmu, aku akan memastikan kau mendapatkan segalanya yang kau butuhkan." "Dan setelah itu?" tanya Siska, suaranya nyaris berbisik. "Apa yang terjadi setelah aku melahirkan?" Adrian menatap Siska dengan serius. "Aku akan merawat anak itu. Dia akan menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu kembali ke jalanan. Aku akan memberikan cukup uang untuk memulai hidup baru, jika itu yang kau inginkan." Hening sejenak. Siska mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Adrian. Tawaran itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan, tetapi mata Adrian memancarkan ketulusan. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat Siska merasa sedikit lebih tenang. "Aku akan mencoba," kata Siska akhirnya,
Suaranya mantap meski matanya berkaca-kaca. Tapi aku bukan orang yang sempurna. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Adrian tersenyum tipis. Tidak ada yang sempurna, Siska. Aku juga tidak. Tapi aku percaya bahwa kau adalah orang yang tepat. Setelah itu, hidup Siska berubah total. Adrian memberikan kamar mewah untuknya di lantai atas, lengkap dengan segala fasilitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bahkan mendapatkan pakaian baru, makanan bergizi, dan jadwal pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit terbaik. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa rintangan. Para staf Adrian, terutama Maria, kepala pengurus rumah tangga, memandang rendah Siska. Orang seperti dia tidak pantas tinggal di sini, bisik Maria kepada rekan kerjanya. Siska mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Meski tubuhnya sekarang hangat dan kenyang, hatinya masih penuh keraguan. Setiap malam ia terjaga, merenungkan apakah keputusan ini benar. Suatu hari, saat Siska duduk di taman rumah yang luas, Adrian menghampirinya. "Kamu terlihat memikirkan sesuatu," kata Adrian. Siska tersenyum tipis. "Aku hanya merasa tidak pantas berada di sini. Semua ini terlalu besar buatku." Adrian duduk di bangku di sebelahnya. "Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Saat pertama kali aku berhasil membangun perusahaan ini, aku merasa semuanya terlalu besar untukku. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa aku hanya perlu menerima apa yang ada dan melakukan yang terbaik." Siska menoleh, menatap Adrian dengan mata penuh rasa penasaran. "Apa yang membuatmu terus bertahan?" Adrian memandang langit, seolah mencari jawaban di antara awan. "Mimpi, Siska. Aku bertahan karena aku punya mimpi. Dan sekarang, mimpiku adalah melihat anak ini lahir dan tumbuh dengan baik. Aku yakin kau juga bisa menemukan mimpimu." Kata-kata Adrian itu seperti api kecil yang menyala di hati Siska. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memiliki tujuan yang lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat. Kehidupan Siska kini telah berubah sepenuhnya. Ia yang dulu hidup di jalanan, kini mendapati dirinya menjalani kehamilan di bawah pengawasan dokter terbaik. Tubuhnya semakin sehat, dan wajahnya perlahan mulai bersinar meski ia masih merasa asing dengan dunia barunya. Namun, semua ini terasa seperti angin di tengah lautan, membawa ketenangan sekaligus ketidakpastian. Di bulan ke-9, Siska mulai merasa bahwa hari kelahiran anak itu semakin dekat. Namun, rasa takut kerap menghantui pikirannya. Bukan hanya tentang proses melahirkan, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah ia benar-benar akan melepas anak ini begitu saja? Bisakah ia kembali ke kehidupannya yang lama setelah semua ini selesai? Suatu malam, Siska tak bisa tidur. Ia berjalan ke taman belakang rumah yang sepi, mencoba mencari ketenangan di bawah langit berbintang. Langkahnya pelan, ditemani angin malam yang dingin. Dari kejauhan, Adrian melihatnya dan mengikuti dari belakang. Ia tahu ada banyak hal yang membebani pikiran wanita itu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Adrian, menghampiri dengan lembut. Siska menoleh, matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku hanya berpikir apa aku bisa melalui ini semua." Adrian menghela napas dan duduk di bangku taman, mengisyaratkan Siska untuk ikut duduk. "Semua orang takut menghadapi sesuatu yang baru, Siska, termasuk aku. Dulu, saat istriku Laras meninggal, aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Selalu ada harapan, bahkan di tengah kegelapan." Siska mengangguk pelan, meskipun hatinya masih berat. "Aku takut kehilangan anak ini. Bukan karena aku merasa layak menjadi seorang ibu, tapi selama ini, dia yang membuatku merasa masih berarti." Adrian terdiam sesaat. Matanya memandang lurus ke arah langit gelap. "Anak ini adalah alasan kita untuk terus maju. Kamu, aku, kita berdua. Dia akan membawa cahaya baru dalam hidup kita." Keesokan harinya, tanda-tanda kelahiran mulai muncul. Siska mengalami kontraksi hebat,
dan Adrian langsung membawanya ke rumah sakit dengan mobil pribadinya. Selama perjalanan, Adrian mencoba menenangkan Siska yang kesakitan, menggenggam tangannya erat-erat. "Kamu kuat, Siska. Kamu pasti bisa melewati ini," kata Adrian dengan nada meyakinkan, meskipun dirinya juga merasa cemas. Setibanya di rumah sakit, Siska langsung dibawa ke ruang bersalin. Adrian berdiri di luar, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya pucat, dan setiap teriakan dari dalam ruangan membuat hatinya mencelos. Ia tak pernah merasa segugup ini sepanjang hidupnya. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya terdengar tangisan bayi yang nyaring dari dalam ruangan. Adrian berhenti di tempatnya, hatinya berdebar kencang. Ketika dokter keluar dengan senyum di wajahnya, Adrian langsung mendekat. "Selamat, Tuan Adrian. Anda memiliki seorang anak laki-laki yang sehat," kata dokter itu. Adrian tersenyum lega. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bagaimana dengan Siska? Apakah dia baik-baik saja?" "Dia kelelahan, tapi kondisinya stabil. Anda bisa menemuinya sebentar lagi." Adrian mengangguk, lalu menatap bayi yang dibawa perawat ke ruang bayi. Tubuh kecil itu dibungkus selimut putih, dengan wajah mungil yang membuat Adrian tersenyum penuh haru. "Kamu adalah alasan kami bertahan," bisiknya. Ketika akhirnya Adrian masuk ke kamar Siska, ia melihat wanita itu terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat tapi tersenyum kecil. "Kamu berhasil, Siska," kata Adrian pelan, mendekatinya. Siska menatap Adrian dengan lemah. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak percaya aku benar-benar melahirkan dia." Adrian duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Anak ini sehat dan sempurna, berkatmu." Beberapa saat kemudian, perawat membawa bayi itu ke kamar mereka. Siska menatap anak itu dengan tatapan penuh rasa kagum dan haru. Ketika bayi itu diletakkan di pelukannya, Siska menangis. Dia begitu kecil. Tapi aku merasa dia membawa begitu banyak kebahagiaan." Adrian memandang mereka berdua dengan mata penuh rasa syukur. "Aku sudah memutuskan namanya," katanya. Siska menoleh, sedikit penasaran. "Apa namanya?" "Arka," jawab Adrian. "Itu berarti cahaya. Karena dia adalah cahaya dalam hidup kita." Siska tersenyum lemah. Nama yang indah. Namun, meskipun momen itu dipenuhi kebahagiaan, di hati Siska ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa suatu saat ia harus melepaskan anak ini, dan pikiran itu membuat hatinya terasa perih. Namun, ia mencoba menyembunyikan rasa itu, setidaknya untuk saat ini. Malam itu, Adrian duduk di ruang bayi, mengawasi Arka yang tertidur pulas di dalam boksnya. Di dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan segalanya untuk memastikan anak itu tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ia juga berjanji untuk tidak membiarkan Siska merasa sendirian lagi, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah kelahiran Arka seharusnya menjadi masa bahagia, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Hidup Siska kini berubah menjadi perjuangan yang penuh tantangan. Meski Adrian telah meninggalkan wasiat yang jelas, jalan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya tidaklah mudah. Ketika Adrian mendadak jatuh sakit beberapa minggu setelah kelahiran Arka, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Siska. Adrian, yang selama ini menjadi penopang utama dalam kehidupan barunya, dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang semakin memburuk setiap harinya. Siska berusaha kuat, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan. "Adrian," panggil Siska perlahan ketika ia duduk di sisi tempat tidur Adrian di rumah sakit. Pria itu menoleh dengan lemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Namun, ia tetap tersenyum melihat Siska. "Kamu datang lagi seperti biasa." "Tentu saja aku datang. Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian," jawab Siska sambil menggenggam tangan Adrian. "Arka sedang tidur di rumah. Aku tahu dia pasti rindu sama kamu." Adrian tersenyum tipis, matanya berkilat lembut. "Arka akan baik-baik saja. Aku tahu dia ada di tangan yang tepat." Kata-kata Adrian menusuk hati Siska.
Ia tahu apa yang sedang pria itu pikirkan. Jangan ngomong begitu. Kamu akan sembuh. Kamu harus sembuh. Arka butuh kamu. Namun, Adrian hanya menatapnya dalam-dalam. Siska, dengar aku. Aku sudah terlalu lama berjuang, dan aku tahu batasanku. Tapi aku percaya kamu. Kamu adalah orang yang tepat untuk melindungi Arka. Aku tahu aku tidak salah memilihmu. Air mata menggenang di mata Siska. Aku nggak bisa melakukannya tanpa kamu. Adrian, aku bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa jadi orang yang kamu harapkan? Adrian menggeleng pelan. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Aku melihat itu sejak pertama kali aku bertemu kamu. Percayalah pada dirimu sendiri, seperti aku percaya padamu. Beberapa hari kemudian, Adrian meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang besar dalam hidup Siska. Ia merasa kehilangan satu-satunya orang yang percaya padanya. Satu-satunya orang yang memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun, ia tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit yang menunggunya. Konflik warisan. Keluarga jauh Adrian, yang selama ini tidak pernah peduli, tiba-tiba muncul dan mengklaim hak atas kekayaan Adrian. Mereka menggugat surat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan Adrian diwariskan kepada Arka dengan Siska sebagai wali tunggal. Bagi mereka, seorang wanita yang dulunya hidup di jalanan tidak layak memiliki kendali atas kekayaan sebesar itu. Dia hanya seorang gelandangan. Apa haknya atas warisan ini? Teriak salah satu sepupu Adrian, Rico, saat sidang pertama berlangsung. Siska duduk di kursinya, berusaha tenang meski hatinya bergejolak. Pengacara Adrian, Pak Darmawan, mencoba menenangkan suasana. Surat wasiat ini sah secara hukum. Tuan Adrian telah memberikan kepercayaan penuh kepada Nona Siska untuk mengelola harta warisan demi kepentingan Arka. Namun, serangan dari pihak keluarga Adrian terus berlanjut. Mereka mencoba menggali masa lalu Siska, membawa bukti-bukti bahwa ia pernah menjadi tunawisma dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Mereka meremehkan kemampuannya untuk merawat Arka, apalagi mengelola kekayaan sebesar itu. Setiap malam, Siska duduk di kamar bayi, menatap Arka yang tertidur dengan damai. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pelan. Adrian percaya padaku, tapi dunia ini terlalu kejam. Salah satu malam, Pak Darmawan datang ke rumah untuk membahas kasus tersebut. Siska, kamu harus kuat. Kita punya peluang besar untuk menang. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kamu tetap tenang dan fokus. Tapi mereka punya segalanya untuk melawan aku. Uang, pengaruh, dan mereka tahu aku nggak punya apa-apa selain Arka. Jawab Siska dengan suara bergetar. Pak Darmawan menatapnya tajam. Kamu punya sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu semua. Kepercayaan Adrian. Dia tidak sembarangan memilih orang. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kata-kata itu menggugah Siska. Ia mulai menghadiri setiap persidangan dengan tekad baru. Meskipun tekanan terus meningkat, ia berusaha membuktikan bahwa ia layak menjadi wali Arka. Ia menghadirkan saksi-saksi yang mengenalnya selama masa kehamilannya, termasuk dokter yang merawatnya, dan bahkan beberapa staf rumah Adrian yang mulai memahami perjuangannya. Momen puncak di sidang terakhir. Sidang terakhir adalah momen penentuan. Pihak keluarga Adrian mencoba menyudutkan Siska dengan pertanyaan yang melecehkan. Bukankah kamu hanya seorang wanita jalanan tanpa pendidikan? Apa yang membuatmu merasa layak memegang kendali atas kekayaan ini? Siska berdiri, suaranya tegas meski ada sedikit gemetar. Ya, saya memang bukan orang kaya. Saya pernah hidup di jalanan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa belajar. Adrian melihat sesuatu dalam diri saya yang mungkin tidak kalian lihat. Dan itu adalah kemampuan saya untuk mencintai Arka tanpa syarat. Saya tidak peduli dengan uangnya. Yang saya pedulikan adalah memastikan Arka tumbuh dengan cinta dan kasih sayang. Ruangan hening sejenak. Kata-kata Siska membawa suasana emosional yang mendalam. Bahkan hakim terlihat tergerak oleh ketulusan wanita itu. Akhirnya, keputusan pun diumumkan.
Hakim menyatakan bahwa surat wasiat Adrian sah dan bahwa Siska adalah wali resmi Arka sekaligus pemegang kendali atas kekayaan Adrian. Warga yang mengikuti kasus ini di media sosial ramai-ramai mendukung keputusan itu, menyebut Siska sebagai simbol ketabahan dan kasih sayang. Awal baru. Setelah keputusan itu, Siska merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, tetapi ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus belajar mengelola warisan Adrian dengan bijaksana demi masa depan Arka. Ia juga memutuskan untuk memulai sesuatu yang berarti, mendirikan yayasan yang membantu para tunawisma mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seperti Adrian pernah memberinya. Di malam yang tenang, Siska duduk di kamar bayi, memandang Arka yang tertidur pulas. "Kita berhasil, Nak," bisiknya sambil tersenyum. "Kita berhasil." Beberapa bulan setelah kemenangan sidang yang mengukuhkan haknya sebagai wali sah Arka, Siska mendapati dirinya berdiri di ambang kehidupan yang benar-benar baru. Dunia yang sebelumnya terasa begitu asing kini mulai ia pahami. Namun, dengan tanggung jawab besar yang ia pikul, hidupnya tetap penuh tantangan. Awal yang berat. Pagi itu, Siska duduk di ruang kerjanya di rumah besar peninggalan Adrian, memandang daftar panjang tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Sejak mengambil alih pengelolaan warisan Adrian, Siska menyadari betapa beratnya tugas ini. Ia yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis harus belajar dari awal, dibimbing oleh tim pengacara dan penasihat yang dipercaya Adrian. "Bu Siska," panggil Pak Darmawan, yang kini menjadi penasihat utama Siska, sambil membawa dokumen ke mejanya. "Ini adalah laporan keuangan bulan lalu. Ada beberapa proyek yang perlu diprioritaskan. Salah satunya adalah pabrik tekstil di Jawa Tengah. Pabrik ini sempat hampir bangkrut sebelum Tuan Adrian membelinya. Jika tidak dikelola dengan baik, akan ada ratusan karyawan yang kehilangan pekerjaan." Siska menatap dokumen itu dengan tatapan serius. Hatinya berdesir. "Jadi, hidup mereka bergantung pada keputusan kita?" "Benar, Bu. Tapi saya yakin Anda bisa membuat keputusan yang tepat. Tuan Adrian percaya pada Anda, begitu juga saya," jawab Pak Darmawan dengan nada tegas. Siska mengangguk pelan. Meskipun ia merasa terbebani, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus ia jalani. "Baik, kita prioritaskan pabrik itu. Pastikan mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan." Yayasan Harapan Baru. Di tengah kesibukannya mengelola kekayaan Adrian, Siska juga berusaha merealisasikan impiannya, membangun yayasan untuk membantu para tunawisma seperti dirinya dahulu. Dengan nama Yayasan Harapan Baru, ia mulai mencari lokasi yang strategis untuk membangun tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Pada suatu hari, saat Siska mengunjungi salah satu daerah kumuh di Jakarta untuk melihat calon lokasi yayasan, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil yang duduk di pinggir jalan sambil memegang selembar roti yang hampir basi. Anak itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. "Hai," sapa Siska sambil berlutut di hadapan anak itu. "Apa kamu lapar?" Anak itu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Siska membuka tasnya dan memberikan beberapa makanan yang ia bawa. "Ini untuk kamu. Jangan takut. Aku hanya ingin membantu." Anak itu menerima makanan itu dengan ragu, tapi akhirnya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ketika Siska berjalan pergi, ia tak bisa menahan air matanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa yayasan ini harus segera berdiri, bukan hanya untuk membantu anak itu, tetapi juga untuk ribuan orang lain yang bernasib sama. Arka, Harapan Baru. Di rumah, Arka tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Tangisannya yang nyaring dan tawanya yang menggemaskan menjadi sumber kekuatan baru bagi Siska. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur Arka, bercerita tentang masa lalu Adrian dan bagaimana pria itu telah mengubah hidup mereka. "Arka," bisiknya sambil menyentuh tangan mungil bayi itu, "kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Karena kamu, aku menemukan keberanian untuk melangkah maju. Aku akan melakukan segalanya untuk memastikan kamu tumbuh menjadi orang yang baik." Namun, menjadi seorang ibu tunggal bukanlah hal yang mudah. Siska harus belajar banyak hal tentang merawat bayi, mulai dari mengganti popok hingga menenangkan tangisan tengah malam.
Meskipun ia memiliki bantuan dari pengasuh, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk Arka, karena ia tahu betapa pentingnya kehadiran seorang ibu dalam kehidupan anaknya. Pengakuan dari dunia. Kesungguhan Siska dalam mengelola warisan Adrian dan mendirikan yayasan akhirnya menarik perhatian media. Banyak yang awalnya meragukan kemampuannya kini mulai melihatnya sebagai inspirasi. Beberapa artikel mulai bermunculan dengan judul seperti, "Dari Tunawisma menjadi pengelola kekayaan miliaran," dan "Siska, simbol harapan untuk mereka yang terlupakan." Namun, perhatian media ini juga membawa tekanan baru. Banyak pihak yang mencoba mencari kesalahan dalam langkah-langkah Siska, bahkan menyebarkan rumor bahwa ia hanya memanfaatkan Arka untuk mendapatkan kekayaan Adrian. Setiap kali ia membaca berita negatif tentang dirinya, Siska merasa hatinya hancur. "Apa aku memang pantas untuk semua ini?" tanyanya pada Pak Darmawan suatu malam. Pak Darmawan menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Bu Siska, jalan yang Anda pilih memang tidak mudah. Tapi ingat, Anda melakukannya untuk alasan yang benar. Jangan biarkan keraguan merusak apa yang telah Anda bangun." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Siska bahwa perjuangannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Arka dan semua orang yang ia bantu melalui yayasan. Cahaya baru. Tahun pertama setelah kepergian Adrian adalah tahun yang penuh liku, tetapi juga penuh pelajaran. Di malam ulang tahun pertama Arka, Siska mengadakan acara kecil di rumah untuk merayakannya. Ia mengundang beberapa anak dari lingkungan yayasan, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Ketika lilin di atas kue dinyalakan, Siska menatap Arka yang duduk di pangkuannya. "Ini adalah awal baru untuk kita semua," katanya dengan suara pelan namun penuh makna. Dalam keheningan malam itu, Siska menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki Arka, ia memiliki mimpi yang terus ia perjuangkan, dan yang terpenting, ia memiliki cahaya baru yang memandunya untuk terus maju. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.